Halo semuanya, balik lagi bareng Noba di sini. Kali ini Noba akan melanjutkan part selanjutnya dari film Donghua yang berjudul Battle Through the Heaven. Noba mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Tanpa lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Melanjutkan dari cerita sebelumnya, Xuan Kongzi di atas panggung tinggi mengangguk saat dia melihat sosok manusia memasuki dunia fantasi seperti belalang yang sedang transit. Pengumpulan pil kali ini akan menjadi sedikit menarik. Tidak disangka bahwa beberapa orang tua yang terkenal juga datang. 3000 Burning Flame jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan api surgawi biasa. Hal ini cukup menggoda untuk orang-orang ini. Secara alami mereka ingin datang dan ikut bersenang-senang, ucap Xuan Tuan. Namun beberapa anggota dari generasi muda tidak lebih lemah dari mereka. Bahkan jika mereka berpartisipasi, kemungkinan mereka hanya akan berakhir dengan wajah yang pucat, ucap wanita cantik di sampingnya. Generasi muda kali ini memiliki sejumlah orang yang luar biasa. Hal yang paling membuatku penasaran adalah sejauh mana Xiaoyan akan mencapai, ucap Xuan Tua. Xiaoyan, murid Yao Chen, tanya pria tua berkulit gelap di sampingnya. Yao Chen, ucap wanita cantik itu sedikit terkejut. Berdasarkan apa yang dikatakan Xiaoyan, Yao Chen saat ini telah mendarat di tangan Hall of Soul. Setelah pengumpulan pil selesai, kita mungkin bisa membantu orang tua ini jika memungkinkan. Tidak peduli apa, dia sangat membantu pil tower kami saat itu, ucap Xuan Tua. Siapa yang meminta orang tua itu untuk bertindak hebat saat itu? Dia tahu bahwa Hall of Soul telah menargetkannya, namun dia masih berani berkeliaran. Dia pantas mendapatkan nasib seperti itu, ucap wanita cantik. Kamu masih saja berpura-pura di depan kami. Siapa yang tidak tahu bahwa kamu adalah orang yang paling mengkhawatirkan orang tua itu? Anda diam-diam telah mengirim cukup banyak orang untuk menanyakan tentang Yao Chen selama tahun-tahun ini. Jangan kira kita berdua tidak tahu, ucap Xuan Tua. Siapa yang peduli jika dia sudah mati, ucap wanita cantik. Biarkan aku bertemu dengan anak kecil ini setelah pengumpulan pil selesai. Saya telah mendengar bahwa anggota Hall of Soul juga berencana untuk menangkapnya. Bagaimanapun, dia juga muridnya, ucap wanita cantik lagi. Xuan Kongzi dan pria berkulit gelap itu saling berhadapan setelah mendengar kata-katanya. Sesaat kemudian mereka mengangguk. Beralih ke Xiaoyan. Di bawah riak yang menyebar ini, kekuatan isap meletus dari ruang yang terdistorsi ketika tubuhnya menyentuhnya, menyedot Xiaoyan ke dalamnya. Hanya setelah masuk ke dalam alam fantasi, dia bisa melihat bahwa dia sudah berdiri di ruang misterius abu-abu. Ruang ini diresapi oleh uap tebal berwarna abu-abu tua. Seseorang tidak bisa melihat bahkan setengah meter ke segala arah dengan mata. Jelas tempat ini seharusnya menjadi apa yang disebut rintangan alam fantasi. Pada saat ini dia tidak bergerak. Matanya tertutup menggunakan kekuatan spiritual. Uap abu-abu tua jelas menekan jiwa seseorang. Ini adalah sesuatu yang Xiaoyan dengar dari Yezong sebelumnya. Karena itu dia tidak terlalu terkejut. Dengan kekuatan jiwanya saat ini, dia dengan mudah bisa mencatat situasi di sekitar meskipun ada penghalang uap. Namun jarak yang bisa dia capai oleh kekuatan spiritualnya telah sangat berkurang. Ini sedikit mirip dengan gelombang energi di pegunungan mata surgawi. Namun yang terbentuk di tempat ini adalah labirin yang dibuat dari penggunaan kekuatan manusia. Metode untuk menjebak seseorang ini bahkan lebih sulit untuk dihadapi. Tempat ini seharusnya dibentuk oleh para ahli dari Pil Tower. Mereka mungkin menggunakan sejumlah besar kekuatan untuk mendistorsi ruang. Ruang yang terdistorsi sangat besar. Jika seseorang menerobos masuk secara acak, seseorang pasti akan kehilangan arah atau bahkan terjebak di sini. Tidak peduli seberapa rumit rintangan alam fantasi ini, bagaimanapun juga ini adalah sesuatu yang dibuat oleh manusia.
Saya harus mengidentifikasi jejak distorsi spasial di dalamnya. Selama seseorang mengikuti jalur lentur yang dibentuk oleh ruang yang terdistorsi, seseorang akan berhasil keluar dari dunia fantasi ini, ucap dalam hati Soyan. Tentu saja ini mungkin mudah dijelaskan, tetapi cukup sulit untuk dilakukan. Di bawah uap perembesan yang aneh ini, pandangan dan kekuatan spiritual seseorang ditekan dengan kuat. Akan sulit jika seseorang ingin dengan jelas mengidentifikasi jejak spasial yang rumit dalam situasi ini, di mana seseorang pada dasarnya buta untuk seorang alkemis biasa. Untungnya Soyan tidak termaksud dalam kategori biasa ini. Dengan kekuatan jiwanya saat ini, bahkan beberapa alkemis kelas 7 tingkat tinggi tidak bisa dibandingkan dengannya. Meskipun jiwa ditekan karena uap berwarna abu-abu ini, Soyan samar-samar tersenyum saat mendengar gelombang angin terbelah dalam jarak yang cukup dekat. Dengan mengandalkan persepsi spiritualnya, dia melihat cukup banyak alkemis secara acak menerobos dan akhirnya menjebak diri mereka sendiri di beberapa ruang yang terdistorsi, dan tidak bisa membebaskan diri mereka sendiri. Soyan diam-diam menyebarkan kekuatan spiritualnya. Dia meletakkan kedua tangannya di belakangnya saat kakinya dengan lembut melangkah melalui ruang kosong. Dia dengan santai mengikuti rute yang telah diselidiki oleh kekuatan spiritualnya dan perlahan berjalan ke depan. Ruang terdistorsi ini secara tak terduga sangat luas, menambahkan ukurannya ke banyak lipatan spasial di dalamnya, menyebabkan tempat ini tampak seperti labirin. Jika seseorang linglung, dia akhirnya akan menerobos ke dalam lipatan spasial yang terdistorsi dan akhirnya akan kehilangan kualifikasi untuk melanjutkan tes. Ruang itu luas dan tak berujung, namun Soyan tidak merasakan cemas karena hal ini. Langkahnya terus berjalan dengan kecepatan yang stabil. Dia telah menyaksikan banyak pesaing menyerbu ke dalam lipatan spasial karena kecerobohan mereka. Oleh karena itu dia secara alami mengerti bahwa jika dia sembrono di tempat seperti ini, nasib yang akan menunggunya pasti akan sangat menyedihkan karena tersingkir dari kompetisi. Soyan juga telah bertemu cukup banyak ahli sejati di sepanjang jalan. Hal yang membuat hatinya terkejut adalah sebagian besar dari orang-orang ini telah mendeteksi persepsi spiritualnya. Namun mereka tidak datang untuk mengobrol dengannya. Sebaliknya mereka semua dengan hati-hati mundur menjauh. Soyan tidak terkejut bahwa orang-orang ini mundur. Sebagian besar alkemis yang berpartisipasi dalam pengumpulan pil benar-benar memiliki kekuatan yang besar. Dengan melihat situasinya, dia setidaknya bisa mengatakan bahwa cukup banyak orang yang tidak dihentikan oleh apa yang disebut rintangan fantasi alam ini. Kaki Soyan perlahan maju ke depan di ruang yang diresapi oleh uap abu-abu tua. Jika dia menghitung waktu, dia seharusnya sudah berada di ruangan ini selama 1 jam atau lebih. Selain itu, dia bisa merasakan distorsi spasial dan persepsi spiritualnya menjadi lebih rumit. Kadang-kadang dia akan berputar-putar untuk menghindari lipatan spasial yang menghalangi jalannya. Langkah kaki Soyan dengan lembut melintasi kabut abu-abu tua. Tiba-tiba dia melihat gelombang riak yang muncul di tempat itu. Segera sosok tua perlahan berjalan mendekati. Hati Soyan tiba-tiba bergetar saat melihat wajah sosok tua itu ternyata Yalau. Guru, mata Soyan terkejut saat dia melihat pria tua yang tersenyum di depannya. Wajahnya yang familiar itu adalah Yalau. Yalau berdiri tidak jauh dari Soyan dan tersenyum. Setelah itu dia memberi isyarat kepada Soyan dengan tangannya dan mengiringi Soyan. Kaki Soyan hampir tak terkendali melangkah maju saat dia melihat wajah ramah dan akrab itu. Rasa bahaya tiba-tiba muncul di hati Soyan saat dia mengangkat kakinya ke depan. Segera dia menekan perasaan ilusi ini, dan kakinya juga langsung berhenti. Setelah itu dia menghirup udara dalam-dalam dan hatinya kembali normal. Ini adalah sosok ilusi. Wilayah terdalam dari rintangan alam fantasi ini mampu membentuk ilusi berdasarkan apa yang difikirkan di dalam hati seseorang, ucap Soyan. Dengan lambaian lengan bajunya, angin bertiup keluar dan menghancurkan sosok tua itu. Lipatan spasial tersembunyi di balik sosok itu terungkap. Rintangan alam fantasi ini memang beresiko, ucap Soyan.
Mata Soyan terfokus pada uap hitam yang aneh itu. Dia mengerti bahwa penampilan sosok ilusi tadi ingin menjebaknya ke ruangan itu. Kehati-hatian di hati Soyan sekali lagi bertambah saat dia menggelengkan kepalanya. Dia bisa merasakan bahwa tempat ini tidak jauh dari pintu keluar dunia fantasi. Kekuatan spiritualnya menyebar dan sekali lagi menemukan jejak spasial di depannya. Dia menggerakkan kakinya dan perlahan berjalan. Soyan melihat cukup banyak ilusi dari orang-orang yang dia pikirkan selama perjalanan. Sun-er, Chailin, Shouzan, Yun-Yun, dan lain-lain. Mereka semua adalah orang-orang yang memiliki ingatan yang mendalam. Namun dengan pelajaran yang dia pelajari dari terakhir kali, Soyan tidak lagi merasa sedikit pun linglung karena kemunculan sosok-sosok ilusi ini kali ini. Tidak peduli seberapa jelas sosok ilusi itu, dia hanya merasa sedikit nostalgia ketika dia melihat mereka sebelum melambaikan lengan bajunya dan melanjutkan. Banyak ilusi muncul di sepanjang jalan, namun mereka tidak menyebabkan Soyan melambat. Mengikuti langkahnya yang stabil, kabut tebal berwarna abu-abu tua yang meresap di depannya tiba-tiba menjadi lebih redup. Segera lubang hitam terdistorsi setinggi 10 kaki muncul tidak jauh di depannya. Ini adalah terowongan spasial yang mengarah ke alam pil, ucap Soyan. Pada saat ini ada cukup banyak sosok manusia yang duduk di tanah kosong ini. Semuanya memiliki aura yang kuat. Jelas mereka semua adalah pesaing yang telah melewati rintangan dunia fantasi sebelumnya. Sosok manusia ini tersebar di sekitar, saling memandang dengan tatapan hati-hati. Mata yang mereka lihat pada orang lain juga dipenuhi dengan kehati-hatian. Tidak ada teman di tempat seperti itu, hanya pesaing yang ada di sekitar. Kemunculan tiba-tiba Soyan secara alami menarik perhatian semua orang di tanah kosong. Bahkan tatapan yang mengandung berbagai emosi diarahkan kepadanya. Ekspresi Soyan tidak berubah saat dia merasakan tatapan yang samar-samar mengandung niat buruk di antara tatapan hati-hati. Matanya perlahan menyapu tanah kosong, dia menemukan sosok Chow Ying dan Song King. Ketika Soyan melihat Chow Ying dan Song King, keduanya juga merasakan tatapannya. Chow Ying sedikit terkejut. Segera sudut mulutnya mengungkapkan senyum mempesona yang menyebabkan hati banyak pria cemburu. Soyan tersenyum pada mereka berdua di kejauhan, namun dia tidak melangkah maju untuk bergabung dengan mereka. Sebaliknya dia mundur agak jauh dan menemukan tempat kosong untuk duduk. Dia tidak berniat untuk mendekati dua orang ini. Dia tidak benar-benar memahami mereka. Tidak ada yang tahu apakah dia akan dikhianati oleh mereka jika dia bekerja sama dengan mereka. Pengalaman bertahun-tahun Soyan telah menyaksikan banyak hal seperti itu. Selain itu, tes di alam pil mungkin hanya untuk memasukinya dan menemukan beberapa harta alam sesuai dengan tugas seseorang di permukaan. Tetapi tes putaran kedua ini sangat penting. Babak pertama ini menghilangkan banyak orang. Dari sini orang bisa tahu betapa sulitnya tes ini. Soyan dengan jelas mengerti di dalam hatinya bahwa musuh terbesar di babak kedua adalah para pesaing yang hadir di sini. Oleh karena itu, sesuatu seperti bekerja sama satu sama lain kurang bijaksana. Song King menghela nafas lega di dalam hatinya ketika dia melihat Soyan duduk sendirian. Namun Chow Ying tanpa sadar menyatukan alisnya. Soyan telah berulang kali tidak memberinya wajah apapun. Dia akan mulai merasa sedikit marah terlepas dari seberapa sabar dia. Lanjutkan saja aktingnya. Saya ingin tahu bagaimana Anda akan melakukan apapun sendirian setelah Anda memasuki alam pil, ucap Chow Ying. Gigi perak Chow Ying dengan lembut saling bergesekan seperti kucing liar saat dia berbicara dengan kemarahan di dalam hatinya. Soyan secara alami tidak menyadari apa yang dipikirkan Chow Ying di dalam hatinya. Setelah duduk, dia menoleh ke terowongan spasial yang jaraknya tidak jauh. Ada seseorang penatua dengan pakaian biasa di depan terowongan. Cangkang kura-kura raksasa yang benar-benar hitam yang terbuat dari logam ada di bawah tubuhnya. Orang tua itu duduk di atas cangkang kura-kura ini. Dari lencana di dada sesepuh ini, dia jelas merupakan anggota Piltover. Mata Soyan menyapu sesepuh yang tampak malas ini. Dan hatinya bergetar karena dia benar-benar tidak bisa melihat kekuatan tetua ini. Ini memang Piltover. Ini benar-benar tempat dengan banyak individu tersembunyi yang penuh kekuatan.
ucap dalam hati Soyan. Soyan mengendalikan pandangannya ketika pria yang tadinya dalam kondisi tidur tiba-tiba membuka matanya. Orang tua itu melirik Soyan dengan acuh tak acuh. Setelah itu dia memindai perhentian. Dia berkata, "Sudah waktunya. Anda semua bisa memasuki alam pil sekarang. Setiap orang yang masuk harus datang dengan saya dan akan menerima tugas daftar obat. Hanya dengan mengumpulkan semua bahan obat dalam daftar, seseorang akan berhasil melewati rintangan ini. Ini adalah peta alam pil dan batu spasial. Saya tidak akan berbicara lebih banyak tentang penggunaan peta. Titik keluar dari alam pil ada di sana. Anda semua bisa bergegas ke sana setelah mengumpulkan semua bahan obat. Adapun batu spasial, ini digunakan untuk melindungi hidup Anda. Jika Anda berakhir dengan situasi di mana hidup Anda beresiko, Anda bisa menghancurkan batu spasial. Setelah itu Anda akan secara otomatis dikirim keluar dari alam pil. Namun Anda akan kehilangan kualifikasi untuk melanjutkan kompetisi saat Anda menghancurkan batu spasial. Apakah kamu mengerti?" ucap orang tua itu. Semua orang sedikit mengangguk setelah mendengar penjelasannya. Orang tua ini sekali lagi menjelaskannya. Karena alam pil berada dalam keadaan hancur, tidak cocok bagi seseorang untuk tinggal lama di dalamnya. Karena itu Anda semua hanya memiliki 10 hari untuk menemukan bahan obat yang Anda butuhkan. Identifikasi bahan obat adalah kemampuan dasar seorang alkemis. Saya tidak berpikir bahwa Anda membutuhkan siapapun untuk mengajari Anda, kan? Selain itu, meskipun alam pil tidak cocok untuk ditinggali manusia dalam jangka waktu yang panjang, itu seperti tanah yang diberkati untuk beberapa binatang ajaib. Setelah bertahun-tahun bereproduksi, binatang ajaib di alam pil ini sangat kuat. Anda semua harus berhati-hati jika bertemu dengan mereka. Jagalah hidup Anda sendiri, karena tidak ada yang akan pergi dan menyelamatkan Anda. Anda semua harus siap secara mental. Pengumpulan pil bukanlah permainan dan juga bukan kompetisi biasa. Orang yang menjadi orang terakhir yang berdiri setelah pertempuran berdarah ini, dia akan menjadi juara dari pengumpulan pil. Satu akan berhasil sementara puluhan ribu akan gagal. Seperti inilah pengumpulan pil. Aku akan berhenti mengatakan kata-kata yang tidak perlu lagi. Mereka yang siap secara mental bisa maju dan mengambil hal-hal yang diperlukan. Masih ada waktu jika kamu ingin mundur, ucap pria tua di atas cangkang kura-kura itu. Sementara dia melihat ke sekeliling, namun tidak ada satupun orang yang mundur. Semua orang yang hadir memiliki beberapa keterampilan dan keberanian. Seorang pria parubaya berjubah alkemis berdiri tanpa ekspresi setelah tetua di cangkang kura-kura mengucapkan kata-katanya. Setelah itu dia berjalan ke depan pria di cangkang kura-kura dan menerima barang-barangnya. Pria parubaya itu melangkah maju dan berjalan ke terowongan spasial yang berputar perlahan sebelum menghilang dengan cepat. Beberapa orang mulai melangkah maju satu demi satu setelah pria parubaya itu. Mereka menerima barang-barang mereka sebelum memasuki terowongan spasial itu dengan cepat dan teratur. Soyan tidak terburu-buru untuk masuk. Sebaliknya dia mengamati mereka dengan mata dingin. Dari apa yang dikatakan lelaki tua kura-kura ini, alam pil jelas tidak akan menjadi tempat yang ramah. Namun itu hanya normal jika seseorang memikirkannya. Tempat ini akan melenyapkan para alkemis luar biasa yang datang dari seluruh benua Dauki. Setelah sekitar 100 orang memasuki terowongan spasial, Chow Ying dan Song Qing juga berdiri. Mereka menerima barang-barang dari lelaki tua di cangkang kura-kura sebelum memasuki terowongan. Chow Ying itu menoleh dan dengan kejam memelototi Soyan sebelum dia masuk, menyebabkan Soyan merasa sangat tidak berdaya. Soyan akhirnya berdiri setelah kelompok Chow Ying masuk. Dia baru saja akan bergerak ketika sebuah riak muncul di ruang di belakangnya. Sosok muda perlahan muncul. Soyan juga merasakan sesuatu saat sosok ini muncul. Dia menoleh dan rasa dingin melintas di matanya. Dia adalah orang yang telah membentuk konflik dengan Soyan, yaitu Chen Xian. Orang yang memberi informasi tentang Soyan kepada Old Mugu. Chen Xian masih mengenakan pakaian putih. Tangannya membawa kipas logam berwarna ungu. Chen Xian mengalihkan pandangannya setelah masuk. Dia menyapu mereka ke tempat itu sebelum berhenti di Soyan tidak jauh di depannya.
Dia awalnya sedikit terkejut sebelum senyum mengejek terangkat di wajahnya. Chen Xian berjalan menuju terowongan spasial. Dia berjalan melewati Soyan. Sebelum itu dia menghentikan langkahnya dan tertawa pelan. Soyan kan, tidak terduga bahwa hidup Anda begitu kuat. Bahkan dengan bertindak secara pribadi orang itu tidak bisa mengambil nyawa kecilmu, ucap Chen Xian. Yang terbaik adalah Anda menyembunyikan diri dengan baik setelah memasuki alam pil. Jika tidak, sekte Suan yang mendalam tidak akan memiliki penerus, ucap Soyan. Aku akan mengembalikan kata-kata ini kepadamu. Jangan biarkan aku bertemu denganmu di alam pil. Kalau tidak, saya akan membiarkan Anda memahami apa yang disebut nasib yang lebih buruk daripada kematian, ucap Chen Xian. Chen Xian tidak mengatakan apa-apa lagi setelah dia berbalik dan berjalan menuju terowongan. Dia menerima barang-barang dari tetua di cangkang kura-kura dan melangkah ke terowongan spasial. Soyan sedikit tersenyum saat melihat punggung Chen Xian menghilang ke terowongan spasial. Namun senyum ini mengandung niat membunuh. Dia pasti akan mengambil nyawa Chen Xian. Semoga kamu tidak mati di tangan orang lain. Akan terlalu membosankan jika itu yang terjadi, ucap Soyan. Soyan mengambil 2 langkah ke depan, mengambil barang-barang dari lelaki tua di cangkang kura-kura dan menyimpannya di cincin penyimpanannya. Setelah itu dia berbalik dan berjalan ke terowongan spasial. Tubuhnya perlahan menghilang. Di sini terlihat sebuah tempat, yaitu dataran terpencil, di mana tanahnya berwarna kekuning-kuningan. Hanya ada sedikit beberapa dekorasi hijau di sekitar sini. Kadang-kadang akan ada beberapa binatang ajaib kecil yang bergegas di sekitaran. Keheningan dataran yang sunyi berlanjut selama beberapa waktu sebelum ruang kosong tiba-tiba bergetar. Segera sosok bergegas keluar dari ruang spasial. Sosok yang baru saja keluar dari ruang adalah Soyan. Mata Soyan sedikit terkejut ketika pemandangan sunyi muncul di matanya. Tubuhnya tetap melayang di langit, dia tidak sembarangan mendarat di tanah. Jadi ini yang disebut alam pil, ucap Soyan. Soyan mengangkat matanya dan melihat sekelilingnya. Tempat ini sangat penuh energi, namun sepertinya ada benih kekerasan di dalam energi ini. Mungkinkah ini karena alam pil rusak? Tangan Soyan meraih ruang kosong di depannya saat dia merenungkan masalahnya. Menciptakan dunia adalah kekuatan ilahi yang hanya dimiliki oleh para elit Douseng. Tentu saja bahkan jika seseorang berhasil menciptakan dunia, itu akan membutuhkan seseorang untuk terus-menerus mempertahankannya. Jika tidak, dunia akan secara bertahap menurun. Soyan merenung sejenak sebelum membuang pikiran itu di dalam hatinya. Dia mengeluarkan kulit kambing dari cincin penyimpanannya. Itu adalah daftar obat yang diberikan oleh lelaki tua yang mengendarai cangkang kura-kura sebelum dia memasuki terowongan. Dia perlu mengumpulkan semua harta alam yang tercatat di dalamnya agar berhasil melewati rintangan ini. Taktik Bell Tower ini tidak buruk. Mereka telah mengubah semua pesaing menjadi pekerja mereka untuk mencari bahan-bahan obat, ucap Soyan. Soyan tidak berdaya menggelengkan kepalanya. Matanya kembali ke kertas kulit kambing. Tidak hanya harta alam yang tertulis di atas kulit kambing, hanya 3 hal yang tertulis di atasnya. Namun ketiga jenis bahan obat ini menyebabkan dia merasa sakit kepala, yaitu pertama naga inti 9 daun, kedua jamur daging buah spiritual darah iblis, ketiga yaitu rumput abadi yang menanjak. Soyan pernah mendengar nama-nama ini karena semuanya cukup terkenal. Sepertinya tidak ada alkemis yang menyadari betapa berharganya benda-benda ini. Pil Tower ini benar-benar sedikit terlalu kejam. Ukuran alam pil kemungkinan cukup luas. Lebih mudah diucapkan daripada dilakukan untuk menemukan 3 harta yang sangat langka di dalamnya, ucap Soyan tertawa getir. Dia melambaikan tangannya dan mengeluarkan peta alam pil. Dia membuka peta dan melihat 3 lingkaran merah di mana 3 lokasi yang berbeda. Soyan terkejut saat melihat area yang dikelilingi oleh tanda merah. Dia segera tenggelam dalam pikirannya. Bukankah hal-hal yang lebih mudah jika dengan rute sejelas ini? Sementara Soyan memikirkan apa arti lingkaran itu, gelombang distorsi sekali lagi muncul di ruang di atas dataran ini. Segera lebih dari selusin sosok bergegas keluar dari ruang dan mendarat di tanah.
Kaki orang-orang ini baru saja mendarat di tanah ketika ular piton sepanjang 1000 kaki tiba-tiba keluar dari gundukan pasir. Mulutnya yang besar siap menggigit kepala seorang alkemis. Perubahan tak terduga yang tiba-tiba ini menyebabkan sang alkemis lainnya sedikit terkejut. Namun dia tidak panik. Pilar Dauki yang kuat melesat dan dengan keras menghantam kepala ular piton raksasa itu. Kekuatan besar itu menyebabkan ledakan muncul di kepala ular raksasa sebelum menyebabkan ledakan. Alkemis itu mengungkapkan ekspresi bangga di wajahnya setelah membunuh ular piton raksasa itu. Namun sebelum dia bisa menghela nafas lega, matanya tiba-tiba menyipit. Tawa ganas terdengar di samping telinganya. Sebelum dia menoleh, batang baja dengan kejam mendarat di dadanya. Kekuatan yang menakutkan mengiringnya terbang seperti bola meriam. Setelah itu dia berguling-guling di tanah selama hampir 100 meter sebelum berhenti perlahan. Melihat kamu memiliki beberapa keterampilan, lebih baik kamu mati, ucap orang aneh yang membawa batang baja. Alkemis itu yang sudah diambang kematian dia mengeluarkan batu spasial dan segera menghancurkannya. Barulah setelah itu ruang di sekitarnya menjadi terdistorsi dan menyerap orang itu ke dalamnya. Jelas orang itu resmi disingkirkan dari kompetisi demi keselamatan hidupnya. Perubahan mendadak ini telah menyebabkan cukup banyak orang yang hadir terkejut. Orang yang menyerang mereka adalah seorang pria besar berjubah alkemis. Ada batang baja panjang di bahunya. Beberapa bekas darah orang yang dia pukul masih menempel pada permukaan batang baja. Hahaha, dia telah melarikan diri dengan cepat. Dasar sampah, ucap pria besar yang aneh ini. Dia sekali lagi menoleh ke para alkemis yang lainnya. Melihat orang ini dengan wajah daging yang aneh telah menoleh, beberapa ekspresi pesaing lainnya berubah. Sebuah kehati-hatian muncul di dalam hati mereka. Beberapa dari mereka mengeluarkan senjata mereka. Di tempat ini mereka dengan jelas memahami bahwa semua peserta lain adalah pesaing mereka. Mereka akan mendapatkan kesempatan tambahan jika mereka bisa menghabisi salah satu dari mereka. Pria besar itu mengangkat mulutnya dengan jijik ketika dia melihat mereka mengeluarkan senjata mereka. Batang logam yang berisi jejak darah di tangannya diayunkan dengan keras. Setelah itu dia mengirim ular piton raksasa itu terbang. Ketika ular piton raksasa itu dilempar, sebuah cekungan segera muncul di bawah bukit pasir. Sebuah batang tumbuhan yang mirip dengan jahe kuning seukuran kepala anak muncul di depan mata semua orang. Rehmania glutinosatana, ucap terkejut Soyan. Rehmania glutinosatana adalah sejenis ramuan obat langka yang dibentuk dengan mengumpulkan kekuatan tanah. Jika energi seseorang terjadi pemberontakan dengan keras ketika seseorang sedang berlatih, item Rehmania glutinosatana ini mampu untuk menekan pemberontakan tersebut. Rehmania glutinosatana yang berusia 100 tahun hanya seukuran kepalan tangan. Itu adalah keberadaan item yang sangat langka. Pria besar itu meraihnya dan menariknya keluar dari item tersebut. Hanya setelah itu tatapannya beralih ke sekelilingnya untuk mengancam orang-orang yang dengan mata iri. Pergilah kalian semua, jika tidak ingin mati di sini, ucap pria besar itu. Setelah menyaksikan keganasan pria besar tadi, mereka tidak berani berkata apa-apa lagi. Kekejaman serangan orang ini terpatri meninggalkan bekas di benak mereka. Setelah ragu-ragu sejenak, para alkemis yang tersisa akhirnya memilih untuk mundur. Meskipun item Rehmania glutinosatana begitu langka, tidak ada gunanya bagi mereka dibandingkan kehilangan hak untuk persaingan berpartisipasi. Penghinaan di wajah pria besar itu menjadi lebih jelas ketika dia melihat orang-orang ini mundur seperti yang dia perintahkan. Di antara orang-orang ini setidaknya ada dua yang hanya sedikit lebih lemah dari kekuatannya di puncak kelas Do Huang. Sekelompok sampah layak untuk pergi dari pandanganku, ucap pria besar itu. Dia baru saja akan menyimpan item Rehmania glutinosatana ke dalam cincin penyimpanannya. Tiba-tiba kekuatan isap muncul dan merenggut item Rehmania glutinosatana dari tangannya. Sialan, siapa yang berani menyentuh barang-barang milik ayahmu ini? Ucap pria besar itu. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya hanya untuk melihat sosok muda kurus tergantung di udara tanpa dukungan saya. Dia adalah Soyan di langit dengan acuh tak acuh melirik pria besar itu.
Ekspresi pria besar itu berubah ketika dia melihat bahwa Soyan bisa tetap di udara tanpa dukungan apapun. Dia jelas mengerti makhluk seperti apa yang bisa bertahan di udara. Ini berarti bahwa pemuda ini setidaknya adalah seorang elit Douzong. Seorang ahli tingkat ini bukanlah seseorang yang bisa disinggung oleh pria besar itu. Pria besar itu dengan marah menatap Soyan, tetapi tidak berani berkata banyak. Matanya berhenti pada item Rehmania Glotinosatana berusia 1000 tahun di tangan Soyan. Pria besar ini tidak punya pilihan selain memilih kabur ke pegunungan yang jauh. Soyan tidak menunjukkan ekspresi apapun saat dia melihat pria besar itu pergi. Dia secara acak menempatkan item Rehmania Glotinosatana itu di cincin penyimpanannya. Tubuhnya perlahan mendarat di lubang yang dalam di tanah. Matanya mengandung beberapa antisipasi saat dia melihat ke dasar lubang yang dalam. Meskipun Rehmania Glotinosatana berusia 10.000 tahun sangat berharga, itu tidak cukup besar untuk membuat Soyan terlalu memperhatikannya. Hal yang benar-benar menarik baginya adalah sesuatu yang terletak lebih dalam di bawah tanah. Soyan pernah secara kebetulan membaca bahwa item Rehmania Glotinosatana dibentuk dengan mengumpulkan esensi tanah dari buku ramuan obat yang ditinggalkan oleh Yalau. Berdasarkan apa yang dicatat dalam buku kuno, jika Rehmania Glotinosatana mampu tumbuh jauh melampaui usia 1 abad, itu berarti bahwa hal yang memelihara pertumbuhannya pasti bukan kekuatan tanah. Sebaliknya itu adalah objek spiritual alami lainnya. Soyan memahami hatinya setelah melihat item dari tanah berusia 1000 tahun ini. Pasti ada sesuatu yang lain di bawah tanah. Hahaha, memang layak menjadi alam pil semua penuh kejutan dan misteri. Sebuah kekuatan hisap melonjak keluar dan sejumlah besar tanah ditarik. Akhirnya Soyan secara acak membuangnya. Di bawah kekuatan hisap Soyan, lubang itu menjadi semakin dalam. Namun objek spiritual yang diharapkan Soyan tidak muncul. Tidak mungkin buku kuno itu salah, bukan? Ucap Soyan. Setelah menggali sekitar 10 kaki dalamnya, tepat ketika dia akan menyerah, matanya tiba-tiba melirik sebuah item batu giok berwarna putih. Ini adalah inti Ibu Giok, ucap Soyan. Inti Ibu Giok adalah permata misterius yang terbentuk dari aglomerasi kekuatan tanah selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Inti Ibu Giok adalah harta yang sulit ditemukan oleh seorang ahli bahkan dengan sejumlah besar uang. Jika seseorang menggunakan kursi yang dibuat dari inti Ibu Giok ketika seseorang melatih atau menyempurnakan pil, itu akan menekan energi liar dan kekerasan di dalam tubuh seseorang. Efek semacam ini mirip dengan kursi teratai hijau yang diperoleh Soyan saat mencari api inti teratai hijau saat itu. Jika seseorang mendiskusikan perbedaannya, inti Ibu Giok ini bahkan lebih baik. Soyan mengangkatnya menarik inti Ibu Giok keluar dari tanah. Benda ini tingginya sekitar 5 kaki dan selebar 1 tangan. Inti Ibu Giok dengan ukuran ini adalah item yang sangat langka di dunia luar. Soyan tanpa sadar mengangguk saat dia melihat ukuran inti Ibu Giok ini. Dia melihat tangannya hanya untuk menemukan bahwa tangannya ditutupi cairan giok kental. Soyan terkejut saat melihat cairan giok kental ini. Harus diketahui apa yang disebut sumsum jiwa inti ini bahkan lebih langka. Sumsum jiwa inti adalah sejenis harta karun yang sangat unik. Terlebih lagi benda ini sangat menarik bagi para alkemis karena benda ini bisa menempa jiwa seseorang. Apa yang disebut penempaan ini akan melunakkan dan memurnikan jiwa seseorang. Dengan kata lain, sumsum jiwa inti ini bisa memurnikan jiwa seseorang. Perjalanan ini memang tidak sia-sia. Alam pil ini benar-benar surga para alkemis, ucap Soyan. Soyan dengan lembut menepuk cincin penyimpanannya. Matanya menatap setengah kaki inti Ibu Giok yang tersisa di depannya. Dengan lambaian tangannya dia menyimpannya di cincin penyimpanannya. Meskipun dia memiliki sumsum jiwa inti Ibu Giok juga bagus. Soyan secara alami tidak akan meninggalkannya. Jari-jari kaki Soyan menekan tanah setelah menyimpan barang-barang ini dengan benar. Setelah itu tubuhnya bergegas keluar dan dengan mantap mendarat di samping lubang. Dia secara acak melambaikan tangannya dan tanah di sekitarnya terbang mengisi kembali lubang yang dalam. Soyan akhirnya menepuk tangannya setelah melakukan semua ini sebelum berbalik untuk pergi.
Tepat ketika Soyan berbalik, sebuah tawa tiba-tiba terdengar. Soyan menoleh sedikit dan menatap sesepuh yang perlahan berjalan keluar dari ruang yang terdistorsi. Hahaha, teman muda ini, siapapun yang melihat harta karun alam harus mendapat bagian darinya. Ini benar-benar bertentangan dengan aturan jika kamu menyimpan semuanya, ucap orang yang baru saja muncul. Apakah kamu sudah puas bersembunyi? Saya pikir Anda akan terus bersembunyi, ucap Soyan. Hahaha, aku yang dulu tidak bisa menahan untuk bersembunyi setelah melihat harta karun seperti inti sumsum jiwa. Aku yang dulu adalah Huang Yi. Bolehkah saya tahu jika Anda pernah mendengar tentang saya? Tetapi tidak masalah apakah Anda mengenalnya atau tidak. Saya tahu bahwa Anda juga seorang elit Douzong. Oleh karena itu saya tidak bermaksud untuk merebutnya dengan paksa. Serahkan setengah dari sumsum jiwa inti dan aku bisa mengizinkanmu pergi, ucap Huang Yi. Hahaha, aku belum pernah mendengar namamu dan tidak peduli dengan namamu. Jika Anda ingin mendapatkan bagian dari harta saya, menurutmu Anda siapa? Ucap Soyan. Setelah mengatakan kalimat itu, Soyan mengeluarkan boneka setan bumi. Tanpa ragu-ragu ia langsung menyerang orang yang bernama Huang Yi itu. Wajah tersenyum dari sesepuh bernama Huang Yi berubah drastis begitu wayang setan bumi muncul. Dan film pun berakhir. Sampai jumpa.